Bukan sulap, bukan sihir. GMC kembali hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini guys, kemarin saya sempat mengontak dari guru hadroh dari Hadroh Sababon Ikhlas, yaitu Bang Asep. Bang Asep itu saya mau minta pendapat dari para orang-orang terdahulu lah bahasanya di Kampung Ceger. Kemarin sudah berbincang-bincang dengan Bang Asep dan Bang Memeng juga. Kebetulan Bang Memeng sekarang lagi nggak bisa hadir dia karena dia lagi ada kesibukan, mungkin dia berangkat ngamen. Nah sekarang guys, udah ada nih di tengah-tengah kita tuh yang kemarin kita udah ngomong sama Bang Asep berbincang-bincang. Nah ini dia guys, orangnya sudah saya tampilkan, narasumber yang akan membahas tentang bagaimana dahulu Ceger atau Sababon Ikhlas juga. Kita manggilnya siapa nih? Babe. Iya. Babe Idir aja ya, Babe Idir. Babe aja. Oh, Babe aja. Iya. Beh gitu ya. Nah. Yang enak ya. Langsung aja guys nih, dia namanya Babe, dipanggilnya Babe. Narasumber kita yang akan kita bahas pada malam hari ini. Oke, langsung aja Beh, nih saya mau nanya-nanya Beh. Oke. Sebelumnya Babe umur berapa ya? Kalau nggak salah umur Babe hampir 50 lebih lah. Iya. Iya. Babe tinggal di mana deh? Ya masih lingkungan sini sekitar Ceger. Oh, Ceger. Wah, udah punya anak berapa Be? Ya anak sih kalau dihitung-hitung ya yang gugur sama yang ada. Ya tapi yang utuh aja lah. Ya. Kita anggapnya yang utuh ada 3. Oh, 3. Alhamdulillah Be. Alhamdulillah. Udah pada ngapain aja Be? Anaknya Be? Ya gitulah, kecil-kecilan lah daripada kerja biar dia pada sukses sedikit demi sedikit. Keseharian sekarang Babe ngapain nih Be? Kalau Babe orangnya lepas kena, bebas saja. Mau serabutan, oke. Apa adanya lah. Iya. Ya. Iya. Jadi gini Be, kemarin kan kita nanya-nanya sama guru hadroh tuh Bang Asep. Iya. Katanya Babe itu bahasanya ya orang lama lah pokoknya. Betul. Ceger ya. Betul. Nah sebelum kita masuk ke topik Kampung Ceger bahasanya nih, nah saya mau nanya-nanya nih tentang Babe. Kayak dulu itu kenal kayak misalkan Bang Asep atau Bang Memeng. Betul. Itu kayak gimana tuh? Dulunya diceritain dong tuh kayak gimana tuh bocah berdua gitu. Sekarang mau diceritakan Bang Asep dulu. Nah, iya. Boleh Bang Asep dulu. Kalau Bang Asep, ya terus terang aja, pada waktu ditinggal orang tuanya memang dia masih kecil sekali. Ya, saudaranya pun masih pada kecil. Di antara teman Bang Sidik, Bang Ubay masih pada kecil. Yang lain itu memang nggak ada. Memang pada waktu orang tuanya meninggal yang perempuan, kalau Bang Asep memang lucu sekali orangnya. Terus terang aja. Orang tuanya sudah meninggal dia masih nete aja. Masih ditetek. Sebab dia di pangkuan ibunya. Kalau Bang Asep. Ya. Iya. Setelah itu, setelah dia menginjak dewasa, tahulah bagaimana ceritanya itu Bang Asep. Tahu-tahu tiba-tiba sudah dewasa, sudah besar. Dia sekarang sudah menjadi guru pemimpin hadroh di Kampung Ceger kita ini. Iya. Nah itu kan Bang Asep tuh ya. Nah sekarang nih Memeng nih, Bang Memeng. Coba boleh ceritain sedikit aja tuh kisahnya tuh dulu. Kalau Bang Memeng, sebelumnya Bang Memeng tuh ada Bang namanya Saipul dulu. Kakaknya Bang Memeng lah kasar gitu. Baru itu setelah Bang Memeng nimbul, lepas ke Abang Gepul, baru ngalamin ya nggak begitu Bang Memeng nggak begitu jelas-jelas bener kayak Bang Ipul lah kasar itu. Tahu-tahu udah dewasa dia campur ikut bersama anak-anak hadroh di sini. Ya Bang Memeng. Oh jadi begitu ya. Iya. Nah, oke, itu guys, itu adalah sedikit kisah daripada Bang Asep dan Memeng yang dijabarkan oleh Babe kita pada malam hari ini. Ya lanjut nih Be, sekarang kita masuk ke pembahasan. Ya minum dulu.
ngerokok juga nggak apa-apa. Iya. Kita masuk ke pembahasan kita. Nah, ini saya pengen tahu nih lebih jauh nih ya tentang Kampung Ceger, Pondok Aren, Tangerang Selatan ya, benar ya? Betul, betul. Nah, ya. Khususnya RT 5, RW 5 ya? Betul. Nah, itu kan dulu saya pernah berbincang sama Bang Asep itu karena Babe tuh bener-bener ya sedikit-sedikit tahu lah bahasa begitu. Nah, saya pengen tahu lah bahasanya nih dahulu itu Kampung Ceger itu kayak gimana, Be? Sedikit aja coba diceritain. Kampung Ceger ini dulu dasarnya sebelum orang-orang pendatang memang awalnya di sini hutan sama sekali, semuanya hutan. Hutan. Banyak pohon-pohon yang rindang, yang besar-besar sekali. Di sini dulu Ceger. Dan ini pun juga masjid-masjid yang ada ini dulunya hutan sama sekali. Ya. Belum ada seperti kayak zaman sekarang ini. Sekarang zaman sudah canggih, bagus, ya, udah rapih kelihatannya. Orang mau lihat pun aja susah, takut, ya. Karena orang bilang, ada yang bilang jin buang anak, kasarnya orang nggak berani lewat lah, kasarnya itu. Iya. Ya. Nah, itu kan dulu begitu ya, bahasanya ya. Sekarang, nah, saya mau tahu dong, kira-kira nih ya. Apa namanya, apa tuh tadi tuh orang-orang paling pertama nih yang kayak misalkan orang pendatangnya gitu, ada nggak itu dari mana tuh orang pendatang dulu yang pernah ke Ceger paling pertama datang ke sini, orang mana aja gitu yang pernah ke sini dulu gitu? Kebanyakan kalau yang pernah ke sini dulu itu orang-orang kebanyakan orang dari Wetan, ya, orang-orang Jawa yang banyak. Dasarnya itu orang yang pertama ada di sini yaitulah Pak Degowo. Itu orang yang pertama. Itu dia setelah sukses di sini. Itulah orang yang pertama, Pak Degowo. Itu di lingkungan kita, di lingkungan Ceger. Nah, kira-kira ada nggak sebutan lain gitu dari Kampung Ceger? Sebutan lain gitu dari Kampung Ceger sendiri ini nih. Kira-kira orang nyebutnya ada nggak kira-kira? Ya memang di mana-mana tuh orang asal dia bilang, wah sekarang aku sudah tinggalnya di Ceger gitu. Kalau orang Jawa bilang. Ada nggak sih Ceger itu singkatan apa itu? Kok bisa jadi nama Ceger gitu di kampung Mas? Kalau yang Pak De alamin dulu memang pada waktu Pak De masih kanak-kanak memang sudah ada disebutnya Ceger aja gitu. Cuman singkatan-singkatan nggak begitu mengalami. Setelah Pak De masih kanak-kanak remaja lah, itu memang sebutnya Ceger, nggak ada lain lagi. Jadi gitu ya. Iya betul. Nah, lanjut nih Be. Iya. Babe sendiri dulu ada nggak sih kayak seorang guru, ustadz yang ngajarin ngaji di kampung ini? Kalau Babe, terus aja. Pada zaman Babe masih kanak-kanak dan meningkat dewasa itu, Babe itu yang ngajar ngaji, namanya ngaji di rumah Bapak almarhum Haji Abdul Karim. Sudah itu saja. Bapak tuh, Pak De, ngaji cuma itu aja. Yang Bapak pernah alami dari Isya Babul Minan, sifat 20 sampai Irsadul Anam. Itu Babe. Luar biasa. Cuman ya zaman dulu mengaji nggak kayak sekarang dikupas-kupas, gitu. Cuman sekedar asal baca. Gitu. Bisa Babe. Nah, ini yang pernah saya searching nih ya di Google itu, katanya nih ya, saya dengar ya, di Ceger itu dulu ada ya pengajian kayak misalkan ngaji terus bisa ngeluarin macan gitu, bisa kayak kontak, yang kontak, bener nggak Be dulu tuh kayak gitu? Nah itu mungkin sebagian aja, ya sebagian ada yang megang begitu, ada yang kagak. Karena namanya orang dulu beda-beda. Belajar ngaji ada yang benar-benar yang ngaji, ada yang benar-benar yang cari pegangan gitulah. Nah, di Ceger sendiri nih, terkenalnya dengan apa sih Kampung Ceger ini? Kampung Ceger ini dasar pertama-tama itu dia
jahit. Dari pertama babe masih kanak-kanak itu emang asalnya tukang jahit. Nggak ada lain-lain lagi yang pernah bapak alami, ade alami ya. Nah, kayak di sini pasti kan Be ya ada bahasanya kayak bahasanya paku lah ya, paku kampung nih Be ya bahasanya ya. Kayak sekelas kiai-kiai gitu. Nah ini yang bapak tahu nih, yang bapak tahu, yang babe tahu, kayak misalkan kiai-kiai yang udah bahasanya besar lah begitu di sini, ya, bapak tahu nggak, babe tahu nggak perjalanannya gitu, dulu tuh beliau kayak gimana? Di sini yang pernah babe alamin, kalau yang terkenalnya babe sih udah ngalamin cuman ya seperti kayak ulama-ulama aja, seperti kayak Kiai Abi Amin itulah, Haji Kojar, daerah Pak Haji Ustadz Elum itu pernah alamin itu. Iya. Oh jadi begitu ya. Minum. Oke, siap. Ayo minum semua. Nah selanjutnya nih Be, Ya. kita mau tanya-tanya lagi. Babe itu nikah tahun berapa Be? Babe kalau nggak salah nikah kalau nggak salah ya tahun 89 antara 90-an. 89-90. Lu kalau boleh tahu nikah orang mana gitu? Kalau babe terus terang aja, memang pada waktu babe kawin nikah, itu udah orang-orang yang baru-baru udah habis. Babe pemimpin terakhir baru kawin. Itu jadi perjalanan babe dulu. orang duluan, babe belakangan bagaimana gitu? Bener orangnya masih muda. Babe udah tua, cuman kawin belakang. Asalnya gitu. Oh iya. Oke. Kita lanjut nih Be ya. Oke, siap. Ya. Ngopi dulu bentar. Oke. Nah, itulah guys sedikit pemaparan Kampung Ceger, Tangerang Selatan dari babe kita nih. Oke, kita akan masuk lebih dalam lagi. Nah, gini Be. Oke, siap. Di sini kan bahasanya dulu kan memang kebun mulu ya. Betul. Nah, yang saya dapat nih dari Bang Asep itu dulu juga di sini tuh terkenalnya dengan Kampung Ceger itu kota santri. Betul. Nah, maksudnya itu kota santri itu apa orangnya dulu banyak yang nyantren? Apa gimana tuh disebut kota santri? Disebut kota santri ini di daerah Ceger ini sebagian banyak di sana mendirikan pesantren, di sini mendirikan pesantren. Terus setelah itu jadi yang menyantren itu dari mana-mana yang pada datang ke daerah sini menyantren. Ya kadang-kadang kalau di lingkungan Ceger mah nggak seberapa lah ya, sebagiannya anak-anaknya. Kebanyakan cuma ngaji aja, ngaji biasa. Ya kalau mondok-mondok nggak ada, jarang. Paling kalau yang misalnya orang adaan, kalau yang nggak ada, biasa ngaji biasa. Oke. Sekarang ini, nah kita berlanjut lagi nih Be kan. Iya. Babe mah bahasanya asli orang sini ya. Asli. Asli orang sini ya. Asli Tulen. Nah saya mau ngupas-ngupas sedikit lagi nih Be tentang apa namanya anak-anaknya dari Bang Asep tuh si guru hadro ya gitu bahasanya. Biasanya tuh dia kalau latihan hadro di mana nih? Latihan gitu kalau mau ini dia latihan. Kalau dia mau latihan ya kadang-kadang misalnya apa dia punya guru di tempat gurunya atau di tempat temannya atau di masjid, bersama rame-rame dia ajak teman-teman dan jamaahnya semuanya sekalian. Bang Asep. Bang Asep ini sekarang dipanggilnya guru pukul, bukannya guru pukul beksi bukan. Guru disebutnya guru pukul ketimpring atau alias robana, gitu. Nah, yang Babe tahu nih tentang hadroh ini, kira-kira yang Babe tahu ya,
itu paling jauh gimana tuh dia kalau tampil gitu? Ya kadang-kadang yang saya ingatnya aja nih ya, Hmm. Bapak itu ya kadang-kadang apa dia pernah ikut tamburan, apa di mana gitu misalnya, apa daerah jauh misalnya, itu yang Bapak pernah dengar itu. Sekarang udah lumayan lah, kasarnya. Selama dipimpin oleh Bang Asep, Hadro, Sababun Insan. Sababun Ikhlas atau Ya, Islam? Sababun Islam. Sababun Ikhlas ke, jangan nyebut aja. Oke, jadi gini Be, apa namanya, di sini kan banyak tuh ya Be, sejarah-sejarah kayak misalkan apa musola, Betul. masjid. Ya, tuh. Nah ini yang Babe tinggalin itu dahulunya tuh masjid itu tempat apa Be? Ya, tempat ibadah kalau masjid mah. Nah, dulunya gitu, udah sebelum jadi masjid. Oh dulunya, kalau pada dasarnya dulu bukannya masjid, musola. Musola terletaknya tuh dekat rumah bekas rumah Parohayat dulu tuh musola. Setelah itu di sini masih kongsi atau kebun kosong, cuman hutan. Ada pun nangka yang besar, pohon sawo yang besar, pohon kecapi semua ada. Setelah diwakafkan, digeser musola, pindah ke daerah masjid. Ini alias yang tadiannya belantara kosong, jadi sekarang jadi masjid. Nah itu. Kira-kira itu tahun berapaan Be itu Be? Jadi musola itu tahun berapa kira-kira? Ngalamin nggak kira-kira Babe itu? Kalau tahun musola, cuman Babe itu nggak ngalamin. Tahu-tahu memang Babe masih anak-anak, tahu-tahu ada musola aja gini, belakangnya makam. Nah itulah. Nah, setelah tanyanya digeser, digantikan ke orang lain, baru pindah kemari. Jadi masjid terletaknya di sini. Ya. Ya sambil diminum dulu Be. Oke, Saya siap. santai ya. Nanti ngobrol-ngobrol santai. Oke, nih sekarang nih saya mau nanya lagi nih Be. Oke, siap. Apa ya? Babe itu kan kegiatannya bahasanya serabutan ya. Oke. Serabutannya apa aja dikerjain ya? Kalau ada. Kalau ada ya. Oke, Nah, ya. Kira-kira ada nggak sih Be orang-orang gitu yang mencemooh Babe gitu? Kira-kira yang ngata-ngatain Babe? Nggak usah disebutin namanya. Kira-kira ada nggak gitu? Kalau masalah itu mah memang namanya orang hidup udah pasti aja ada. Cuman Babe orang sifatnya masa bodoh, nggak mau tahu. Tinggal merugikan orang dan keluarga. Babe katanya. Sebab Babe masih anak-anak dulunya. Kalau mau sekolah aja dari sini ke Warjeng, jalan kaki mana nyeker, masya Allah. Tuh apa kisah Babe? Luar biasa. Dari sini Warjeng kan jauh dulu mah, sebab masih pada hutan. Alang-alang kalau kita jalan aja udah nggak kelihatan kita. Sebab kaling-kalingan, itulah alang-alang pohon-pohon yang tinggi-tinggi dan rindang-rindang pohon juga. Itulah. Dan juga Babe kalau sekolah ya masya Allah. Zamannya itu kalau sekolah dikasih duit 5 perak, cap burung yang buntutnya panjang. Nah tuh Burung iya. Itulah semuanya dapat semua, bahkan masih banyak sisanya. Ya. Masih sisa itu. Nyisa, Orang jajan apa gimana? Be? bukan jalan. Enggak, orang jajan apa orang dijajan ya? Bukan nggak jajan. Cuman zaman itu masih seperakan. 1 perak. Kalau ada 5 perak kan masih banyak. 1 perak pun macam-macam dapatnya. Zamannya apa sukro, permen dan sebagainya. Itu Dapat. kira-kira gorengan mah ada dulu. Zaman itu Gorengan. belum begitu ngetop kayak zaman sekarang. Belum. Zaman itu kebanyakan dipanggilnya karung terigu yang dikebutin digoreng. Itu kadang-kadang banyak kutunya di ayam. Pernah Babe ngalamin. Zamannya itu. Babe itu udah pernah makan genjer belum? Kalau genjer kalau gitu enggak. Udah sekarang ini udah kemarian baru makannya genjer. Itu Babe pernah makan. Nih mohon maaf ya sekali lagi nih. Oke. Dulu Babe sekolah di mana tuh Be? Babe pada waktu sekolah 2 kali 1 hari. 2 kali 1 hari. Iya. Bagaimana tuh? Pertama di SD,
kira-kira jam 3 di madrasah. Madrasah yang terkenal zaman dulu di Islahudiniyah, satu-satunya. Jamiah belum. Ikhwan belum. Yang ada itu sekolah kalau nggak salah yang dipanggil Marokil Palah. Di Pondok Jati. Nah, setelah itu kemungkinan ada di Al Munawaroh sudah kemarian. Setelah di Islah itu baru dah tuh guru-guru masing-masing kan pada bangun masing-masing. Abi bangun masing, Kiai Amin bangun masing. Udahlah tuh langsung. Itu Islah itu dipimpin oleh yang muda-muda. Itulah. Kira-kira Babe lulus apa tuh kalau di situ? Kalau di SD lulus. SD. Kalau di madrasah tidak. Sebab Masya Allah, kalau di madrasah itu benar-benar sekolah pahit. Pahitnya kenapa tuh, Be? Kalau kita dari di sekolah SD kan pulang Johor. Habis itu kira jam 1 berangkat ke madrasah. Makan zaman dulu Masya Allah, makan juga pakai disendokin. Makan sedapatnya aja. Zamannya Babe. Kalau kita pulang sekolah, orang-orang pada senang-senang yang ada, Mas. Kalau Babe mau pulang sekolah, nyari kayu dulu, nyari empan kambing dulu. Emang kakek pada waktu itu punya embe, kambing alias kambing. Itulah zamannya Babe. Oke, ini kita lanjut ke Marian nih, Be nih. Oke. Nah, kegiatan apa nih, Be, biasanya yang sering dilakuin nih di lingkungan sini gitu? Biasanya ada kegiatan-kegiatan apa gitu? Sekarang-karang ini. Sekarang. Kalau sekarang ya alhamdulillah ya, pengajian yang dulunya kagak doyan sekarang alhamdulillah udah pada doyan. Dan pendatang-pendatangnya juga alhamdulillah selama gemblengan ada tausiah kematian, itulah. Akhirnya kebanyakan pendatang semua jadi pada bersatu semua sama Betawi. Jadi kru akrab ya, jadi mau bersatu. Itulah misalnya. Nah, masjid yang tertua itu, Be, di Kampung Ceger itu di mana, Be? Masjid yang tertua yang Babe alamin gitu. Kalau dulu gitu. Selama Babe masih anak-anak, yang Babe alami Rodotul Islah itu masjid tertua yang pernah Babe alami. Kalau yang lain-lain enggak begitu ngalamin. Iya. Yang terkenalnya Rodotul Islah. Jadi orang tuh yang dari Yapia sana Pondok Betung, sembahyangnya larinya ke Raudatul Islah. Dari Jurang Mau ke Raudatul Islah, Bulak apapun sampai ke Raudatul Islah, semuanya tuh. Pada zamannya itu masjid yang mimpin itu masih termasuk ulama-ulama besarnya seperti kayak almarhumnya Kiai Haji Amin, Abi Muasar tuh. Itulah ulama yang Babe alami. Nih, jadi gini, Be. Oke. Emang bener ya, Be? Ini mohon maaf nih ya, Betul. kita musik-musik kampung, bukan musik-musik sih. Ya, bener. Cuma nanya-nanya Harus, aja. betul, ya. Emang dulunya Kampung Ceger itu terkenal dengan ini juga ya, bahasanya ilmu-ilmu santet atau Betul. Coba bisa cerita sedikit, bener apa enggak? Benar, betul. Jadi di Ceger ini tersebutnya ya, Ceger. Kalau yang namanya dari Ceger, selalu kita jalan kemana tuh rintangannya, ya. Apalagi kasarnya kita, main-mainlah ke rumah cewek. Asal kita disebut dari Ceger. Emang dari mana, Dek? Misalnya, dari Ceger. Begitu dari Ceger dia bilang, begitu masuk, begitu nanya, udah masuk, kagak keluar-keluar. Pernah tuh dialamin begitu juga sama teman-teman Babe. Tapi alhamdulillah Babe sudah mentua, kagak ngalamin ditanya begitu enggak. Tuh memang benar. Cuman yang disebut banyaknya gitu-gituan adalah ini memang betul ini Ceger. Ceger mana? Tahu Ceger mana? Oh, jadi bukan Ceger di tempat Babe tuh ya? Bukan. Gara-gara ini juga Ceger jadi ikut-ikut tuh ya? Sebab Ceger itu luas zamannya dulu. Dari sini, kalau sini dipanggilnya Ceger peninggalan perbatasan. Dari Ceger langsung sampai ke jalan raya sampai Warjen itu sebutnya Ceger. Sebab dulu mah lurahnya satu karena kampung belum dipecah, belum dibagi.
Nah, kalau sekarang alhamdulillah sudah dibagi menjadi 2 kelurahan, antara Jurang Timur, Jurang Barat. Nah itulah, memang betul, memang disebutnya santet terkenal daerah Ceger, daerah Jawa pun nyampe. Apabila dari Jawa banyak dengar cerita Pak Beti ya, jangan lumayan hati-hati di daerah Ceger. Nah itu kesebutnya memang benar. Mencegernya ceger mana? Bapak nggak tahu. Oh, jadi begitu. Jadi orang jadi salah sangkanya Betul. ini mulu ya, padahal di ceger mana tahu gitu. Iya, ceger karena luas. Warjeng itu masih termasuk ceger dulu mah. Ya. Baru sekarang aja dipanggilnya warjeng karena sudah dipecah-pecah. Jadi sekarang ada timur, ada Jurang Barat. Jadi emang bener be, kayak saya punya teman begitu ya, sampai nggak berani dia sampai minum air tuh yang disediain dari orang ceker nggak diminum be, ada nggak yang gitu? Memang betul ada. Bahkan waktu zamannya Babe masih remaja, ini Bapak cerita masih remaja. Babe punya paman di daerah Peninggilan. Pada waktu itu Babe masih pacar yang sekarang udah jadi. Nah, waktu itu di Ceger. Pernah karena Babe punya paman, pengen tahu pamannya Babe pengen tahu di mana sih katanya nih Kidir punya pacar di daerah Ceger, Ceger mana nih? Nah, tapi dia juga masyarakat tahu Ceger mana. Tiba-tiba di sana ya, karena namanya kita tujuannya baik, namun disiapin apapun ada, air minumnya bagaimana, mau yang merah, mau yang putih, sama sekali dikeluarin sama dari si pihaknya perempuan yang Babe kenalin itu yang sekarang sudah jadi. Dikeluarin minuman yang putih, yang merah. Sampai di balai itu ya minuman dari dikit demi sedikit. Babe juga pernah merasa kecewa lah sama paman. Kagak ditik sama sekali, masih utuh. Nah itulah. Itu ceger mana tahu. Malah ceger mana tahu tuh ya. ya. Bener, emang betul deh. Oke, terima kasih nih Babe atas penjelasannya ya. Oke. Minum dulu Be, minum dulu. Oke ya, siap. Oke guys, itu dia perbincangan saya terhadap Babe, bahasanya sesepuh lah bahasanya di Kampung Ceger yang ada di mana dulu Guru Hadroh, Bang Asep dan Bang Memeng ada. Nah, itulah kita ambil baiknya, kita buang yang buruknya. Jadi guys, kesimpulannya gini guys dari Babe itu. Jadi yang pertama itu kita jangan lihat apa yang dikatakan oleh orang gitu. Karena tadi penjelasan dari Babe itu Ceger itu luas. Jadi biar kata orang dulu bilang Ceger itu banyak terdapat santet lah, bagaimana lah. Tapi sebenarnya penelusuran daripada saya memberikan narasumber ini ternyata bukan dari sini. Oke, jadi gitu guys. Nah, untuk kalian semuanya apabila tertarik dengan apa yang sudah saya berikan narasumber yang sudah ada, oke. Cukup sekian nih ya pemaparan dari narasumber kita yaitu Babe Kidir. Oke guys, jangan lupa like, comment, subscribe,